Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Faiz Abdul Aziz, mahasiswa Teknik Sipil Universitas Diponegoro angkatan 2016. Nah, pada video ini saya akan mempresentasikan hasil studi value engineering yang dilakukan pada proyek yang berjudul Trunk Highway 7 at Louisiana Avenue Interchange atau proyek jalan TH7 pada simpang susun Louisiana Avenue. Nah, adapun pokok bahasan pada presentasi pada kali ini yaitu terdiri dari 4 poin. Yang pertama yaitu deskripsi proyek, yang kedua analisis proyek, yang ketiga evaluasi ide, serta yang keempat rekomendasi. Memasuki pokok bahasan yang pertama, sub pokok bahasan ulasan proyek. Proyek yang diusulkan ini adalah proyek untuk mengganti persimpangan sebidang menjadi persimpangan tak sebidang atau interchange. Lokasi proyek ini berada pada kota St. Louis Park, Minnesota. Persimpangan TH7 ini dan Louisiana Avenue selalu masuk ke dalam peringkat 200 simpang terpadat. Pada tahun 2005 sudah dilakukan perbaikan pada sinyal waktu dan berhasil mengurangi peringkat terpadat dari 23 teratas menjadi 144 teratas di tahun 2017. Namun volume lalu lintas ini terus meningkat dan operasi persimpangan menjadi semakin padat, sehingga pengguna lalu lintas ini harus menunggu dengan waktu yang relatif lebih lama untuk setiap sinyal lalu lintas. Nah, berikut adalah gambar dari konsep dasar untuk proyek yang diusulkan. Dapat dilihat ada jalan yang dari arah barat ke timur ini adalah jalan TH7 atau Trunk Highway 7 tadi. Sedangkan dari arah utara ke selatan ini adalah jalan Louisiana Avenue. Nah, di mana interchange atau simpang susun dari Trunk Highway 7 dan Louisiana Avenue tadi berada pada lokasi ini. Lalu tujuan dan kebutuhan proyek. Tujuan dari proyek ini adalah untuk mengatasi kondisi keselamatan dan operasional lalu lintas yang semakin memburuk. Kondisi kekurangan ini mengakibatkan banyaknya crash dan menyebabkan tingginya tingkat kemacetan. Nah, kebutuhan akan proyek ini didorong oleh yang pertama meningkatkan keselamatan kendaraan, mempertahankan mobilitas atau kapasitas lalu lintas pada masa mendatang, meningkatkan mobilitas pejalan kaki atau sepeda, serta mendorong pembangunan ekonomi. Misi tim VE ini adalah untuk memverifikasi atau memperbaiki berbagai konsep untuk proyek simpang susun TH7 di Louisiana Avenue. Tujuan dari studi ini meliputi yang pertama melakukan peninjauan dan analisis menyeluruh terhadap masalah proyek utama dan desain konseptual dengan menggunakan tim multidisiplin dan lintas fungsional. Lalu fokus dari studi VE adalah untuk membantu identifikasi yang pertama alternatif yang akan meningkatkan mobilitas dan mengurangi konflik kendaraan dan non-kendaraan lalu lintas. Lalu alternatif yang akan meminimalkan dampak terhadap perkembangan yang ada dan meningkatkan peluang untuk pengembangan atau pembangunan di masa depan, serta peningkatan sistem transportasi yang peka terhadap lingkungan yang memecahkan tujuan dan kebutuhan yang teridentifikasi. Nah, lalu berbagai kendala dan pengendalian keputusan yang ada pada proyek ini. Yang pertama, proyek ini harus mengakomodasi sepeda dan pejalan kaki selama konstruksi dan desain yang diusulkan. Lalu proyek ini harus menghindari dampak terhadap kompleks apartemen Louisiana Oaks, dampak terhadap rel kereta api yang menyeberangi TH7 di ujung timur proyek, serta meminimalkan dampak dan akuisisi dan sebagainya. Nah, lalu pokok bahasan yang kedua yaitu mengenai analisis proyek. Metode yang digunakan antara lain yang pertama yaitu dengan metode cost model. Dengan metode cost model ini akan diketahui biaya-biaya proyek, terutama pada biaya-biaya elemen konstruksi yang ada di proyek ini, serta akan diketahui biaya atau elemen konstruksi mana yang mempunyai biaya yang paling signifikan atau paling besar. Nah, di sini pada tabel yang disajikan, kita dapat melihat bahwa elemen konstruksi yang mempunyai biaya paling signifikan itu adalah roadway atau pekerjaan jalan dengan persentase biaya yaitu 33% dari total biaya proyek. Nah, berikut adalah grafik dari data yang disajikan pada tabel sebelumnya. Lalu metode yang kedua yang digunakan adalah metode analisis fungsi. Analisis fungsinya akan mengubah elemen proyek menjadi fungsi yang menggerakkan tim VE ini secara mental menjauh dari desain asli dan membawanya ke konsep fungsional proyek. Dapat dilihat pada tabel ini,
berbagai elemen-elemen konstruksi yang ada pada proyek Sipal Susun Jalan TH7 dan Louisiana Avenue ini. Di sini kita dapat mengetahui fungsi dari masing-masing elemen konstruksi yang ada. Lalu metode yang ketiga adalah diagram phase. Diagram phase ini akan memberi tim VE pemahaman tentang alasan desain proyek dan fungsi mana yang kira-kira dapat menawarkan peluang terbaik untuk adanya perbaikan biaya atau kinerja. Dari diagram phase ini juga akan dapat diketahui basic function serta secondary function dari proyek ini. Salah satu dari basic functionnya yaitu antara lain adalah mengurangi konflik, meningkatkan mobilitas, serta membuat akses. Sedangkan secondary functionnya antara lain yaitu mengontrol akses, mempertahankan akses lokal, serta memindahkan akses. Memasuki pokok bahasan yang ketiga yaitu mengenai evaluasi ide. Proses evaluasinya itu antara lain tim VE menghasilkan dan mengevaluasi gagasan atau ide tentang cara untuk melakukan berbagai fungsi. Lalu daftar ide tersebut dikelompokkan berdasarkan fungsi atau elemen proyek utamanya. Nah, di dalam ide ini dibahas sepenuhnya tentang keuntungan dan kerugian dari masing-masing ide. Proses evaluasi ide mempertimbangkan 7 atribut yang dianggap sebagai aspek kunci dari kinerja proyek. Antara lain, yaitu adalah operasi utama, operasi lokal, maintainabilitas, dampak konstruksi, dampak lingkungan, jadwal proyek, serta risiko. Nah, memasuki pokok bahasan yang keempat itu tentang rekomendasi. Setiap rekomendasi yang diberikan terdiri dari ringkasan terhadap konsep asli, perubahan yang terjadi akibat dari ide, kelebihan, kekurangan, perbandingan biaya, perubahan performa, dan perbandingan antara konsep asli dengan konsep baru dengan tambahan ide baru. Tim VE mengusulkan total 44 ide baru untuk proyek ini. Ide tersebut kemudian dibandingkan dengan konsep dasar atau baseline yang dikerjakan oleh tim proyek. Konsep terbaiknya akan dikembangkan lagi oleh tim value engineering. Nah, dari ide-ide yang ada tadi, tim VE memberikan 8 rekomendasi terbaik yang menghasilkan penghematan bersih atau net cost saving sekitar 3,9 juta dolar sampai 5,1 juta dolar serta peningkatan performa sebesar 7-11%. Nah, ada apa rekomendasi yang diberikan dari 8 rekomendasi tadi? Yang pertama itu adalah perbaikan tanah atau ground improvement. Di mana pada konsep awalnya yaitu adalah membedakan tanah yang terkontaminasi serta gambut tadi dengan menggantikannya dengan tanah uruk. Nah, diasumsikan bahwa ini membutuhkan sheeting atau sheet pile dan shoring sementara untuk menjaga proses pengurukan yang stabil. Nah, kedalaman sekitar 35 kaki untuk pelaksanaan di barat jembatan. Nah, rekomendasi yang diberikan oleh tim VE ini yaitu adalah menggunakan metode ground improvement daripada pengurukan tanah tersebut. Kelebihannya yang pertama adalah mengurangi terubungnya tanah yang terkontaminasi, memiliki efek pengawetan, mempersingkat jadwal, mengurangi tanah uruk, dan sebagainya. Kekurangannya yang pertama yang pasti butuh yang namanya subkontraktor yang ahli pada ground improvement tadi, serta risiko terhadap gelombang tanah. Penghematan biaya yang didapat dari rekomendasi ini itu adalah sebesar 2,4 juta dolar. Nah, berikut adalah beberapa metode ground improvement yang digunakan. Antara lain yang pertama yang gambar A ini adalah deep soil mixing, lalu stone columns, fibro compaction, blast densification, serta dynamic deep compaction. Lalu rekomendasi yang kedua atau 1B itu adalah lightweight fill. Pada konsep awalnya sama seperti rekomendasi yang 1A tadi. Namun di sini rekomendasi yang diberikan berbeda yaitu adalah menggunakan urugan atau timbunan ringan yaitu IPS geofoam atau pecahan ban atau shredded tires. Bisa dilihat di sini pada gambarnya, di sini bagian bawah ini adalah natural soil atau tanah asli. Lalu di atasnya ada timbunan ringan yang berupa geofoam tadi. Lalu di atasnya ada concrete slab, subbase, serta perkerasan atau pavement. Kelebihan dari rekomendasi ini yang pertama mengurangi terjadinya penurunan atau settlement, lalu mengurangi lalu lintas truk tanah selama konstruksi, serta pelaksanaan yang relatif mudah. Kekurangannya itu mempersulit desain elemen konstruksi yang lainnya serta resiko terhadap foam atau campuran petroleum tadi. Nah, penghematan biaya yang didapat itu adalah sebesar 2,2 juta dolar. Lalu rekomendasi yang ketiga yaitu adalah pile supported fill atau timbunan yang disupport oleh tiang pancang. Rekomendasi yang diberikan yaitu tentu saja dari namanya itu adalah menggunakan tiang pancang atau drilling pile
atau juga menggunakan auger case pile pada area tanah yang kompresibel atau yang dapat diberikan tekanan. Kelebihannya yang pertama itu mengurangi pengurukan atau ekskavasi. Terus yang kedua mengurangi pemeliharaan jangka panjang dengan mengurangi penurunan jangka panjang juga akibat adanya tiang pancang tadi. Lalu mengurangi biaya berlebih serta tidak diperlukan yang namanya seat pile sementara atau seating sementara. Lalu kekurangannya, yang pertama yang pasti adalah polusi suara atau kebisikan, dikarenakan selama proses pemancangan itu akan memberikan efek polusi suara yang cukup bising gitu. Nah, penghematan biaya yang didapat adalah sebesar 2,5 juta dolar. Yang berikut yang gambar di atas ini adalah gambar di mana tanah, itulah soft compressible soil tadi, adalah tanah yang dapat dikompresibel tadi, itu disupport oleh kolom atau pile yang tadi. Lalu di atasnya ada load transfer platform yang akan berguna untuk mentransfer beban dari atas itu ke kolom-kolom ini, serta ada yang namanya geosynthetic reinforcement atau penulangan di load transfer platformnya. Di sini adalah gambar selama proses pelaksanaan konstruksinya. Paling sini adalah 1 tahun setelah masa konstruksi. Rekomendasi keempat itu adalah perkuatan lereng atau rekomendasi nomor 2. Nah, konsep aslinya itu menggunakan dinding cantilever beton cast in place atau cor pada tempat, langsung di tempat apabila dibutuhkan. Sedangkan rekomendasi yang diberikan oleh tim VE itu adalah mengganti dinding cast in place tadi dengan reinforced steepened slopes atau lereng yang diberikan perkuatan. Kelebihannya yang pertama itu adalah dapat mengakomodasi penurunan, mengurangi biaya, mengurangi waktu konstruksi, serta tidak membutuhkan pondasi struktural karena lereng tadi sudah diberikan perkuatan. Kekurangannya itu adalah menambah pemeliharaan. Dapat dilihat di sini penghematan biaya yang terjadi yaitu adalah sebesar 1,1 juta dolar. Nah, lalu rekomendasi yang kelima yaitu adalah bundaran lajur tunggal atau single point roundabout. Konsep aslinya yaitu adalah rencana dasar saat ini memiliki 2 lajur di setiap arah pada Louisiana Avenue ini Louisiana Avenue yang menghubungkan bundaran utara dan bundaran selatan. Kedua bundaran ini sama-sama memiliki 2 lajur juga pada setiap arahnya. Nah, sedangkan untuk rekomendasi yang diberikan pada Louisiana Avenue dan bundaran yang ada dibuat menjadi 1 lajur setiap arah. Lajur tersebut kemudian nanti dapat diperlebar pada masa mendatang apabila tingkat pelayanan jalan tadi sudah menurun. Kelebihannya yang pertama yaitu adalah mengurangi konflik yang ada. Jadi karena setiap lajurnya sudah menjadi satu, sehingga nanti ketika di bundaran ini konflik yang terjadi akan semakin minim gitu. Lalu navigasi lebih mudah dari perspektif pengemudi, dapat diperlebar pada masa mendatang serta mengurangi permukaan kedap air. Kekurangan yang terjadi adalah pada tahun 2003 jalan ini sudah tidak mampu melayani volume rencana sehingga nanti perlu diperlebar pada masa mendatang. Lalu limpasan permukaan perlu dipindahkan pada masa mendatang juga. Penghematan biaya yang terjadi itu adalah sebesar 0,5 juta dolar. Lalu rekomendasi yang keenam yaitu adalah menghilangkan median pada Louisiana Avenue. Di sini kita bisa lihat bahwa konsep dasar menunjukkan adanya peninggian median di Louisiana Avenue. Saat ini pun ada peninggian median di seluruh area proyek. Nah, sedangkan rekomendasi yang diberikan oleh tim VE itu adalah median yang ditinggikan tadi dihilangkan dari desain untuk lebih memberikan kesan nuansa lingkungan pada jalan dan berpotensi memberikan efek traffic calming serta permukaan yang lebih mampu menyerap air. Nah, di sini bisa dilihat adalah potongan melintang jalan yang didesain awal. Di sini terdapat median yang ditinggikan. Nah, median yang ditinggikan ini kemudian akan dihilangkan. Kelebihannya yang pertama adalah mengurangi permukaan kedap air. Terus yang kedua meningkatkan penghapusan salju, mengurangi panjang jembatan, serta memberikan efek traffic calming. Kekurangannya itu adalah persepsi publik. Penghematan biaya yang terjadi itu adalah sebesar 0,1 juta dolar. Nah, rekomendasi yang ketujuh yaitu nomor 5A, yaitu adalah Tight Urban Diamond Interchange atau TUDI. Konsep aslinya, pada konsep dasar menyediakan akses ke Trunk Highway 7 ini melalui button hook ramps berlokasi di kuadran barat daya. Semua lalu lintas masuk dan keluar diarahkan melalui persimpangan dengan jalan-jalan lokal. Nah, konsep rekomendasi yang diberikan ini adalah menggunakan plan dan profil yang sama, tetap yang sama,
seperti pada konsep dasar, tetapi kemudian dibangun TUDI atau Tight Urban Diamond Interchange ini. Kelebihannya yang pertama adalah pengaruh yang lebih kecil terhadap akses ke bisnis di arah utara. Lalu perbaikan desain run, operasi lalu lintas semakin membaik, akan sesuai dengan right of way existing Trunk Highway 7. Kekurangannya antara lain adalah meningkatkan konflik di bundaran, serta mungkin ditentang oleh pihak apartemen. Nah, biaya penghematan yang terjadi yaitu adalah sebesar 1,5 juta dolar. Nah, berikut adalah gambarnya. Jadi di sini adalah lokasi yang akan dibangun TUDI atau Tight Urban Diamond Interchange tadi. Itu adalah pada interchange antara Trunk Highway 7 dan Louisiana Avenue. Itu lokasi di sini. Nah, pada rekomendasi yang terakhir ini itu adalah 4 bundaran dibangun untuk membawa lalu lintas TH7 ke atau dari Louisiana Avenue menggunakan Button Hook Interchange. Konsep rekomendasi yang diberikan adalah membangun persimpangan bundaran titik tunggal atau single point runabout interchange dengan bundaran jalur tunggal konvertibel yang mengakomodasi lalu lintas jalan ke atau dari TH7. Kelebihannya antara lain adalah meningkatkan familiaritas pengemudi, mengurangi dampak hak jalan, perbaikan desain rem, operasi lalu lintas semakin membaik, dan sebagainya. Kekurangan yang terjadi adalah membutuhkan struktur jembatan yang lebih panjang agar pas dengan bundarannya. Penghematan biaya yang terjadi adalah sebesar 0,3 juta dolar. Nah, di sini adalah gambar sketsa yang sketsa gambar yang diberikan. Itu sketsa gambar diameter 200 kaki pada footprint yang diusulkan. Nah, berikut adalah ringkasan dari 8 rekomendasi VE yang diberikan tadi dengan biaya penghematan yang bervariasi dari 2,4 juta dolar sampai 0,3 juta dolar serta peningkatan performa dari sekitar ada 7% sampai 11%. Nah, untuk strategi implementasi bahwa memang ada 8 rekomendasi serta tadi terdapat berbagai rekomendasi yang saling timpang tindih atau yang bisa dibilang saling identik sehingga perlu dipilih salah satu rekomendasi dan mengabaikan rekomendasi yang lainnya. Maka dari itu dibuat 3 macam skenario penerapan rekomendasi. Yang pertama adalah skenario A, di mana skenario A ini menerapkan rekomendasi 1, 2, 3, dan 4. Lalu didapat penghematan biaya sebesar 4,1 juta dolar serta peningkatan performa sebesar 8%. Sedangkan skenario B itu adalah penerapan rekomendasi 1, 2, 4, dan 5A dengan penghematan yang terjadi adalah sebesar 5,1 juta dolar dan peningkatan performa sebesar 7%. Lalu yang terakhir adalah skenario C, yaitu adalah penerapan rekomendasi 5B, 1, 2, dan 4 dengan penghematan yang terjadi adalah sebesar 3,9 juta dolar dan peningkatan performa sebesar 11%. Berikut adalah tambah rekomendasi skenario tadi, penerapan implementasi dari rekomendasi yang ada. Dapat dilihat bahwa penghematan biaya terbesar itu adalah penerapan skenario B, yaitu adalah rekomendasi 1A, 1B, 1C, 2, 4, dan 5A. VE juga harus mempertimbangkan bagaimana skenario dan ide yang terpilih tadi dapat terlaksana pada saat masa konstruksi. Ketika profil pada Louisiana Avenue diturunkan, maka pelaksanaan konstruksi akan bertambah rumit karena manajemen lalu lintas harus diatur agar tidak mengganggu lalu lintas yang ada. Berikut rekomendasi untuk pengaturan lalu lintas saat konstruksi berlangsung. Yang pertama adalah IDS1, di mana rencanakan bundaran dengan tanjakan licin sementara pada arah tenggara dan barat laut. Lalu memindahkan persimpangan Louisiana Avenue dan Trunk Highway 7 ke persimpangan Lake Street dan Trunk Highway 7. Lalu pelaksanaan konstruksi Trunk Highway 7 1,5 pada satu waktu. Lalu membangun struktur kembar atau setengah untuk memfasilitasi staging. Lalu IDS 2 yaitu adalah memindahkan lalu lintas pada Trunk Highway 7 ke selatan atau jalan sementara. Kemudian pelaksanaan konstruksi Trunk Highway 7 ini secara keseluruhan dilaksanakan. Lalu IDS 3 yaitu adalah memindahkan lalu lintas pada Trunk Highway 7 selatan menggunakan Lake Street. Kemudian pelaksanaan konstruksi Trunk Highway 7 ini dilakukan secara keseluruhan.
Lalu ide yang terakhir, ide 4 itulah memindahkan lalu lintas Louisiana Avenue ke timur pada saat profil direndahkan. Oke, mungkin sekian saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih ada beberapa kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.